Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan, kesehatan yang baru. Terima kasih buat sepanjang malam Tuhan melindungi, jaga kita dalam tidur. Pagi hari ini kita boleh bangun untuk kembali menikmati hari yang baru. Menikmati lagi pemeliharaan, penjagaan Tuhan di sepanjang hari. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau beri bagi kami. Terima kasih pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baik. Dan biarlah sepanjang hari ini kami naikkan pujian, syukur, penyembahan kami kepada-Mu. Biarlah hati kami penuh dengan rasa syukur dan mulut kami limpah dengan pujian. Sebab Engkaulah Tuhan, pengharapan dan perlindungan kami yang tidak pernah berubah. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Kami katakan, Tuhan, Kaulah pengharapan, ku percaya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Tuhan, Kaulah pengharapan, ku percaya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindungan, Engkau yang selalu ku puji. Amin, amin. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Amin. Mulutku penuh dengan pujian
kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari penghormatan kepadamu ya Allah. Kepadamu ya Allah. Kepadamu ya Allah. Jiwa nama kami sembah, kami puji ya Kau Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Kau Tuhan pengharapan kami, Kau Tuhan perlindungan kami, aman di dalam-Mu. Kami aman. Sebab Engkau kota benteng perlindungan kami yang teguh. Sebab Engkau tubuh pertahanan kami, ya Allah. Sungguh kami tenang berada di dekat-Mu. Sungguh kami aman tinggal di dalam-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Ajaib, ajaib Tuhan. Terpujilah namamu. Tiada yang seperti-Mu. Tiada yang lain, hanya Engkau, Yesus Tuhan. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu, ya Allah. Kami sembah, kami sembah. Kami tinggikan namamu. Kami muliakan Engkau. Sebab Engkaulah menara keselamatan, tubuh bertahan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau yang menjagai hidup kami. Engkau yang memelihara kami. Dengan kemurahan dan kebajikan-Mu,
yang senantiasa menyertai kami. Terpujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Ajaib Engkau, ajaib Engkau. Tidak ada yang lain, tidak ada yang sama sepertimu. Hanya Engkau satu-satunya. Yesus Tuhan, mulia, mulia, mulia. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu. Hanya Engkau, hanya Engkau. Terpujilah namamu Tuhan. Ajaib, ajaib Engkau, ya Allah. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji di sini. Kami bersyukur kepadamu. Engkau yang melindungi kami sampai saat ini. Engkau yang selalu menjadi pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu ya Allah. Haleluya. Haleluya. Ajaib Engkau, ajaib Engkau. Mulialah namamu, mulialah namamu. Haleluya, haleluya. Layaklah Engkau dipuji disembah. Daripadamu datangnya pertolongan kami. Tak pernah terlambat pertolonganmu Tuhan. Sebab kami mau terus menanti-nantikan Engkau, berharap kepadamu. Sebab Engkau yang tak pernah mengecewakan kami. Engkau setia. Engkau tepati semua janji-janjimu bagi kami yang percaya. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Engkau baik,
Sungguh baik, sangat baik, teramat baik Engkau. Engkau yang selalu baik, selamanya Engkau baik. Kami bangga punya Allah yang seperti-Mu. Kami bangga Tuhan. Ya Allah baik, sungguh baik, sangat baik, teramat baik Engkau. Syukur bagimu, syukur bagimu. Haleluya, haleluya. Ajaib. Terima kasih, terima kasih. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya, haleluya. Ya kami terus tinggal di dalam, sebab kami aman di dalam. Kau yang tidak pernah meninggalkan kami sendirian, sebab kami ada di dalam. Terima kasih. Haleluya. Pikiranmu berencanamu tak pernah bisa diri. Rencanamu tak pernah ditinggalkan. Amin, amin. Sekali mari katakan, di tangan kami aman.
hatimu ya di pikiranmu di rencanamu tak berusaha diri Sungguh kami tidak pernah Kau tinggalkan sendirian. Kau tidak pernah membiarkan kami. Sebab kami ada di dalam tangan-Mu, di dalam hati-Mu, pikiran-Mu, dan rencana-Mu. Sebab itu kami mau terus tinggal melekat padamu, dan firman-Mu tinggal dalam kami. Pemimpin menuntun arah hidup kami selaras dengan kehendak. Suatu pagi hari ini kami siapkan hati kami lagi untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup. Dalam nama Yesus kami sambut. Haleluya, haleluya. Oke, silakan Will. Oke, terima kasih Pak. Shalom Bapak Ibu. Halo. Hari ini kita masuk di dalam renungan kita di Keluaran pasal yang ketiga. Ini lanjutan yang kemarin ya, pasal yang kedua, di mana Musa diutus oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Ini saya bacakan untuk ayat yang pertama. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu. Sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh penggerah-penggerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas,
suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang, pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Nah, sampai di ayat 10 ini, kita tahu sebelum Tuhan Allah mengutus Musa, Tuhan terlebih dahulu mendengar seruan dari orang-orang Israel di di tanah Mesir itu, karena mereka kan sudah ditindas, diperbudak itu bisa puluhan sampai ratusan tahun. Sebelum zamannya Yusuf. Nah, kalau zamannya Yusuf kan ketika Yusuf berkuasa tidak ada penindasan, ketika raja yang lama sudah meninggal kan, Firaun yang mendudukinya, terjadilah perbudakan. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa eh, Tuhan itu memperhatikan, mendengar setiap seruan orang-orang eh, Israel. Kita tahu ketika eh, bangsa Israel yang diperbudak, mereka kan tidak bisa berbuat apa-apa lagi, tidak ada kekuatan orang untuk melawan. Nah, satu-satunya pengharapan mereka itu yaitu kepada Tuhan. Ketika mereka berseru, berteriak kepada Tuhan, di sini kita bisa lihat Tuhan itu memperhatikan setiap seruan-seruan bangsa Israel. Nah, demikian juga dengan kita, bahwa kita tahu hari-hari ini kan eh, banyak, khususnya di bangsa kita ini di Indonesia kan lagi, ya, banyak dengar-dengar orang ngomong dari berita-berita juga bahwa bangsa kita ini ya lagi kacau balau juga tentang hukumnya, baik itu ekonomi maupun tentang hukumnya itu sudah dipermainkan oleh orang-orang penguasa. Nah, di sini eh, apa yang bisa kita perbuat dari eh, contoh di kitab Keluaran ini, yaitu ya seperti bangsa Israel itu, kita tidak bisa melakukan apapun. Kita percaya Tuhan sudah memilih pemimpin itu, tapi ketika seorang pemimpin kayak seperti di bangsa Mesir itu yang sedang menindas, memperbudak rakyatnya, orang-orang Israel, ya kita hanya bisa berseru, berdoa, berteriak dengan Tuhan. Nah, Tuhan akan mengutus orang-orang dan akan melepaskan kita dari perbudakan itu. Nah, di zaman modern gini kan, ya, apa yang bisa kita lakukan ya seperti bangsa Israel itu, kita hanya bisa berdoa, berseru dengan Tuhan. Ya, Tuhan sudah memilih pemimpin, nah, Tuhan juga akan eh, menyertai kita juga. Kita tahu, tapi jangan sampai kita putus asa. Ketika kita putus asa, kita membiarkan semuanya. Misalnya, kebiasaan ini, seperti kita kan tahu hukum di kita ini di Indonesia tidak jelas kan. Kita membiarkan saja, hukumnya sudah biasa ini. Tapi kita tidak melakukan apapun, kita tidak berdoa, kita tidak berseru kepada Tuhan. Nah, tidak akan terjadi perubahan yang lebih baik. Ya, sedikit banyak ya, apa yang bisa kita lakukan itu berseru dan berdoa dengan Tuhan. Semoga di bangsa ini terjadi perbaikan. Nah, demikian juga di dalam hidup kita, di dalam diri kita. Ketika kita mendapatkan sesuatu kesulitan, apapun itu di dalam hidup kita. Saya juga pernah 2 kali di titik terendah, ketika saya tidak bisa mengandalkan apapun di dalam hidup saya. Mengandalkan manusia pun banyak yang tidak bisa menolong. Ya, satu-satunya kita berdoa, berseru dengan Tuhan. Ketika kita punya hati yang sudah bertobat benar-benar, tidak eh, kita berseru dengan Tuhan. Tuhan melihat setiap, di sini kan kita bisa lihat di ayat berapa ini, Tuhan itu memperhatikan, mendengar setiap penderitaan apa yang telah kita alami. Nah, ketika kita sudah melepaskan semua eh, pengharapan kepada manusia, kekuatan kita, mengandalkan semua kekuatan kita, dan kita berseru kepada Tuhan. Kita berdoa, meminta pertolongan kepada Tuhan.
Nah, itulah satu-satunya Tuhan bisa menolong, Tuhan bisa mendengar, Tuhan mendengar setiap penderitaan apa yang kita alami. Ya, dan tapi ketika kita masih mengandalkan kekuatan kita sendiri, mengandalkan kita masih berharap kepada manusia, ya Tuhan belum ya, kita ini apa mau tuh menolong kita. Tapi ketika kita pasrah, tulus dan sudah tidak ada jalan lain, ya kita satu-satunya pengharapan kita yaitu kepada Tuhan. Nah, di sini juga yang dialami oleh bangsa Mesir. Kita tahu, nah, ini juga bisa kita praktekkan dalam hidup kita. Ya, kita mengalami sesuatu yang sudah mentok lah. Eh, Apapun yang kita lakukan, baik itu minta tolong ke sana sini, sudah tidak bisa lagi, ya satu-satunya pengharapan ya kepada Tuhan. Apapun itu jawabannya, Tuhan bisa memberikan. Ya, kadang kita tidak apa apa yang kita pikirkan itu ya tidak belum tentu bisa sesuai dengan pikirannya Tuhan. Tuhan bisa mengutus kayak seperti Musa ini kan kita tahu dia itu cuma seorang pengembala domba loh. Yang nggak ada masuk di logika kita kan, akal sehat kita bahwa seorang pengembala bisa mengeluarkan bangsa Israel itu dari perbudakan di Mesir. Apa sih jabatannya si Musa ini? Punya kekuatan apa? Kalau seperti Yusuf dulu kan orang kedua dari bangsa Mesir kan, dia dipercaya. Nah, dia masih ada jabatan lah, bisa dipercaya, bisa keluarin orang, bisa membantu orang. Tapi si Musa ini kan kita tahu, kita lihat dia ini hanya seorang pengembala domba. Tetapi ya hidupnya dipakai oleh Tuhan dan disertai Tuhan sehingga ia diutus untuk membantu bangsa Israel untuk keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Nah, selanjutnya saya bacakan di ayat 11. Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kukatakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu." Nah, sampai di ayat 14 ini, kita kan tahu, Musa itu kan seorang pengembala domba. Dia kan sadar diri lah, punya keraguan. Tuhan, siapakah aku ini? Sehingga bisa mengeluarkan banyak orang bangsa Israel yang tertindas dari Mesir. Aku tidak punya kekuatan apapun, eh, tidak punya jabatan, tidak punya pengaruh di bangsa Mesir. Tetapi kan di sini ya dari Musanya sendiri juga sepertinya tidak melihat pengalamannya yang dulu-dulu. Karena kan kita tahu Musa ini kan disertai Tuhan tuh dari lahir loh. Dari lahir Tuhan sudah mengaturnya, sudah menyertainya dari ia eh, sampai tidak dibunuh, bisa diangkat oleh anak oleh orang-orang Tuan Putri itu. Nah, kita tahu Tuhan juga menyertai nenek moyangnya dulu dari zamannya Abraham, Ishak sampai Yakub. Tetapi kan secara manusia kedagingan kan ya kita juga sebagai manusia ya tidak punya kekuatan apapun bertanya dengan Tuhan. Tuhan, aku ini siapa sih bisa ngajak keluar bangsa Israel yang begitu besar, yang rajanya Firaun yang begitu kuat, bagaimana sih caranya? Tetapi sini kan Tuhan menegaskan lagi eh, dengan si Musa bahwa aku adalah aku. Maksudnya aku adalah aku ini yang saya tangkap ini bahwa Tuhan menegaskan kembali bahwa ya Tuhan ini sama seperti Tuhan yang dulu yang menyertai nenek moyangmu yaitu Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Masih sama Tuhan ini masih sama memegang janjinya dulu bahwa
anak cucunya bangsa Israel ini akan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang disertai oleh Tuhan. Sehingga di ayat 14 tuh ya Tuhan menegaskan kembali bahwa aku adalah aku, bahwa mereka tuh disuruh kasih tahu bahwa kepada orang-orang Israel ini di bawah perbudakan ini bahwa Tuhan yang menolong nenek moyang mereka, yaitu ya Tuhan yang mengutus Musa ini, bahwa masih sama seperti Tuhan yang dulu, bahwa eh, dan selanjutnya kan bahwa dikasih tahu, disuruh Tuhan menyuruh Musa untuk memberitahu pada tua-tua orang Ibrani atau Israel ini. Kenapa sih orang tua-tua? Karena kan yang tua-tua ini kan dia tahu cerita nenek moyang yang dulu, yang lama-lama itu, bahwa begitu hebatnya Allah Israel ini, Allahnya Abraham, Yakub, dan Ishak ini menyertai mereka, sehingga mereka bisa lebih yakin, bisa percaya lagi. Nah, dan di ayat selanjutnya, di 15, selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kukatakan kepada orang Israel, Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel, dan katakanlah kepada mereka, Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub telah menampakkan diri kepadaku, serta berfirman, aku sudah mengindahkan kamu juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan bila mana mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus beserta para tua-tua Israel pergi kepada Raja Mesir, dan kamu harus berkata kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah menemui kami, oleh sebab itu izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir itu tidak akan membiarkan kamu pergi, kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Tetapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu, ia akan membiarkan kamu pergi, dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini, sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Tapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya barang-barang perak dan emas dan kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu lelaki dan perempuan. Demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu. Nah, di sini kan Tuhan mengutus Musa dan menyertai Musa. Tuhan menegaskan kembali bahwa janjinya itu sama seperti dulu kepada kepada Abraham, Ishak maupun Yakub. Nah, di sini kan memang ada keraguan Musa terhadap kemampuan dirinya, tapi Tuhan memberi penguatan lagi dengan Musa. Dan di sini kan eh, Tuhan tuh mau eh, menyuruh Musa seperti diri kita juga menjadi saksinya Tuhan. Karena apabila kita mau melakukan segala sesuatu, mau contohnya kan seperti Musa mau membawa bangsa Israel itu keluar, apa yang dilakukan Musa? Dia ceritakan eh, bagaimana kesaksian hidupnya mengalami Tuhan, apa yang dilakukan Tuhan di dalam hidupnya. Nah, demikian juga di dalam hidup kita, ketika kita mau menolong orang, mau menasihati orang, kita tahu punya keraguan sih, apakah kita ini bisa menolong orang ini? Karena kan orang bertanya, di kita kan takut, belum-belum ya kita sudah punya asumsi sendiri bahwa eh, orang ini nanti bertanya, apa sih kemampuanmu, apa sih
kok bisa nolong aku kok ini. Tapi kan di sini ada contoh, Tuhan memberikan contoh, menyuruh kita bahwa kita itu harus cuman bersaksi aja kebenaran kebaikan Tuhan. Bersaksi aja apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Ketika kita mau menasihat orang, menolong orang, kita tuh cuman hanya menjadi saksi bahwa Tuhan tuh sudah nolong kita tuh begini, menolong saya tuh begini, begini. Nah, sehingga orang lain itu bisa percaya dengan kita. Di sini kan Musa tuh hanya disuruh Tuhan tuh, kamu datang ke bangsanya Israel ini, bilang bahwa Tuhan akan membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Seperti Tuhan menolong nenek moyang mereka dari zamannya Abraham, Ishak maupun Yakub. Nah, di sini kan Tuhan suruh bersaksi bahwa Tuhan, ketika Tuhan sudah menyertai mereka, Tuhan juga akan memperbekali. Di terakhir ini kan, di ayat terakhir itu, kita percaya bahwa ketika Tuhan sudah mengeluarkan bangsa itu, Tuhan akan memperbekali. Jadi di dalam hidup kita tuh kita jangan khawatir ketika kita mendengar suara Tuhan, kita fokus berseru berdoa dengan Tuhan. Ketika Tuhan sudah menolong, yakinlah Tuhan juga akan memperbekali dalam hidup kita. Apapun itu. Ketika kita mau menghadap orang, mau melakukan apapun, kita ragu dengan kemampuan diri kita, bahwa kita sudah berasumsi tidak mampu ini, tidak mampu ini. Tetapi percayalah, di pasal 3 Keluaran ini meneguhkan kita kembali bahwa ketika kita sudah diutus Tuhan, Tuhan sudah berjanji dalam hidup kita, Tuhan akan memperbekali segala sesuatu, baik itu kebutuhan kita, kemampuan kita untuk menghadapi orang, cara komunikasi kita maupun apapun itu. Jika Tuhan sudah mengutus kita di dalam hati kita, kita harus temuin orang ini, bantu orang ini. Jangan pikir yang lain, asumsi dulu, oh kita ini nggak mampu, kita ini nggak pintar, kita ini nggak punya apa-apa. Tapi ketika dalam hati kita Tuhan sudah berbicara, Tuhan juga akan melengkapi segala sesuatu yang kita perlukan. Itu otomatis. Kadang ya saya juga sering mengalami ini. Eh, saya kan dulu ya sering 2 kali di bawah titik terendah itu jatuh. Tapi ketika Tuhan sudah menyertai saya di dalam titik terendah itu, ketika saya keluar saya punya keraguan, Tuhan, apakah saya bisa melakukan ini, bisa merubah hidup saya ini. Tapi kan kita yakin, kita percaya, kita sudah dipelihara Tuhan, kita sudah ditolong Tuhan. Tuhan akan mempersiapkan jalannya sendiri untuk kita. Jadi Tuhan akan memperbekali diri kita pelan-pelan. Asal kita yaitu sabar dan tekun selalu berdoa, berseru pada Tuhan. Karena kan tidak mudah kita lihat bahwa bangsa Israel ini di bawah perbudakan ini bukan 1-2 tahun. Di zamannya Firaun ini dia berkuasa ini ya puluhan sampai ratusan tahun. Apalagi sekarang, zaman-zaman sekarang kan kita tahu di bangsa kita ya banyak orang-orang mengeluh. Nah, kan kita ini kan cuman satu periode 5 tahun. Bagaimana dengan bangsa Israel dulu yang puluhan sampai ratusan tahun. Nah, kita yang satu periode ini yang 5 tahun, ya apa yang bisa kita lakukan? Ya kita berseru berdoa dengan Tuhan. Bagaimana bangsa ini bisa diubahkan, pemimpin-pemimpinnya bisa disentuh hatinya. Bagaimana keadaan ekonomi, keadaan hukum kita bisa berubah. Ya kita sebagai umatnya Tuhan, sebagai orang-orang percaya, apa yang bisa kita lakukan? Ya minimal kita berdoa untuk bangsa ini. Itu yang kita lakukan setiap pagi, setiap hari ini. Ya, Tuhan yang memilih, Tuhan juga akan mengubahkan. Kita berdoa setiap hari. Jangan henti-hentinya kita berdoa. Jangan sampai ada asumsi, ada pikiran untuk putus asa dalam kehidupan ini, di dalam bangsa ini. Ketika kita berputus asa, kita tidak melakukan apapun, baik itu berdoa, berseru dengan Tuhan. Nah, itu yang lebih kacau lagi, lebih gawat lagi. Ketika kita tidak melakukan apapun itu, minimal kita berdoa, ya kita tidak melakukan firman Tuhan. Itu saja yang bisa saya bagikan. Ya, untuk selanjutnya dilengkapi oleh Pak Heri. Tuhan berkati. Oke, terima kasih untuk Willy. Jadi pagi hari ini melalui apa yang dialami oleh Musa dan bangsa Israel kemudian tentunya, sekali lagi kita belajar, Tuhan ingatkan
bahwa kita punya Tuhan yang tidak pernah lupa akan janjinya. Dia tidak pernah lalai untuk menepati. Dan kita juga bersyukur karena kita juga punya Tuhan yang memperhatikan hidup kita, mendengar setiap seruan kita, dan Dia Tuhan yang turut bekerja. Bahkan kalau kitab Ibrani katakan kita mempunyai imam agung yang juga turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Tapi dia tidak berbuat dosa, itu bedanya. Dan Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Oleh sebab itu, jangan pernah berhenti untuk terus berharap, berseru-seru kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, dan percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita, dan Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menjadi saluran berkat bagi kita, menjadi saluran pertolongan bagi kita, dan sebaliknya Tuhan juga bisa memakai kita untuk menolong orang-orang lain yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Bagian kita adalah taat. Ya sama, setiap kali Tuhan mengutus seseorang, seperti Willy tadi katakan, ya Tuhan pasti akan memperlengkapi dengan seluruh otoritas Tuhan sendiri. Seperti seorang duta bangsa, dimanapun dia diutus, ya maka seluruh otoritas negara yang mengutus dia itu beserta. Ya sama seperti Yesus berkata sebelum dia naik ke surga, ketika Yesus memberikan amanatnya untuk setiap murid pergi menjadikan semua bangsa murid, membaptis, mengajar mereka melakukan firman, maka di akhirnya Yesus berkata, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Jadi hari ini, biarlah kebenaran firman Tuhan ini meneguhkan hati kita. Kita punya Tuhan yang nggak pernah lupa dengan janjinya, nggak pernah lalai untuk menepati janjinya. Dia Tuhan yang punya banyak cara untuk menolong kita. Dan Tuhan bisa pakai siapa saja, situasi apa saja untuk menjadi pertolongan bagi kita. Bagian kita adalah terus menanti-nantikan Tuhan, terus berharap dan percaya kepada Tuhan, dan taat kepada setiap perintah Tuhan. Oke, itu saja yang saya tambahkan pagi hari ini. Terima kasih untuk Willy. Hari ini nanti kita doakan untuk Kohendra Acin yang juga berulang tahun hari ini. Nanti Pak Yosi akan berdoa dan akan ditutup oleh Willy. Oke, silakan Pak Yos. Baik Bapak Ibu, mari kita sepakat berdoa pada pagi hari ini. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk pagi hari ini atas kemurahan dan kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kembali bahwa Tuhan, kami memiliki Allah, kami memiliki Tuhan yang selalu menepati janji-janjinya, Allah yang tidak pernah lalai sekalipun ya Bapa. Engkaulah Tuhan satu-satunya pengharapan. Kau adalah Allah, adalah penebus dari segala permasalahan yang ada ya Bapa. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu Willy. Tuhan kau berkati hamba-Mu ini. Tuhan pakai terus ya Bapa Willy untuk menjadi kepala keluarga, menjadi alat-Mu ya Bapa yang bisa dipakai untuk menyatakan kasih Tuhan, menyatakan pertolongan Tuhan ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa khusus untuk saudara-saudara kami yang saat ini kurang sehat. Kami berdoa untuk orang tua kami, Bapak Ongko. Tuhan terus Engkau pulihkan kesehatannya. Engkau berikan sukacita di dalam hidupnya. Dan terutama kami juga mau berdoa untuk setiap anggota keluarga. Terus ya Bapak untuk mengasihi orang tua kami ini Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami juga mau berdoa untuk Ibu Lina, mama mertua dari Pak Wito ya Bapak, yang pagi ini direncanakan akan menjalani operasi di Rumah Sakit Siloam. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang boleh menjamah sakit penyakit, Kau jamah juga setiap dokter, petugas kesehatan yang Kau pakai ya Bapak, biar Tuhan yang selalu
hadir di tengah-tengah pengobatan ini ya Bapak. Dan kami berdoa agar semua operasi boleh berjalan dengan baik. Kami juga mau berdoa untuk hamba-Mu Hendra ya Bapak, yang saat ini Engkau tambahkan usianya. Engkau berkati Bapa dengan segala berkat yang berasal daripada Engkau. Ada sukacita atau damai sejahtera ya Bapa. Bapa di surga, kami juga mau berdoa